Kita akan ikutin alunan musik yang ada di YouTube. Misalnya minta kalian nanti bisa menyanyikan pujian ini di rumah kalian masing-masing. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas panjang hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memohon kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Mr. Andi pernah menyampaikan di kelas ini tema tentang kasih, ya. Nah, pagi hari ini Mr. Andi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Galatia 5 ayat yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama di Galatia 5 ayat yang ke-16. Mr. Andi akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Perikopnya pada renungan pagi hari ini adalah hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16 mulai, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ayat 26, yaitu dengan perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Ya, manusia itu hidup, kalau menurut kalian ya, manusia itu hidup karena satu, pilihan hidupnya atau takdir. Arasel, coba Arasel. Ada Arasel?
Halo Arasel, ya. Arasel bisa audionya ya? Ya, Mister. Oke, kalau menurut Arasel, manusia itu hidup karena takdir atau karena pilihannya? Manusia hidup dengan pilihannya. Pilihannya ya. Oke, thank you Arasel. Ya. Jadi kalau Mr. Andi boleh, ya Mr. Andi singkat aja ya, waktunya terbatas. Saya sampai hari ini tidak percaya dengan yang namanya takdir. Ya. Kalau menurut saya manusia itu hidup karena pilihan. Kayak sekarang saya menggunakan baju seperti ini, bawah menggunakan kamen. Satu, karena jadwal. Yang kedua, baju ini saya memilihnya. Kamen saya punya berapa macam, saya memilihnya. Ya. Kita lahir di dunia ini dengan papa mama, orang tua yang luar biasa itu karena pilihan Tuhan. Bukan karena takdir. Kita mau memilih sekolah A, sekolah B, nanti kalian universitas A, universitas B, jurusan apa, itu semua karena pilihan. Bukan karena takdir. Sama halnya juga hidup menurut daging atau menurut roh yang sudah kalian tadi dengarkan yang Mr. Andi bacakan. Kita mau hidup menurut daging itu pilihan kita. Kita mau hidup menurut roh itu juga pilihan kita. Nah sekarang Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada kita untuk memilih, untuk menentukan. Kita mau memilih mau memilih hidup seperti apa. Kita mau berjalan seperti bagaimana hidup kita. Itu kita sendiri yang menentukan. Bukan karena takdir. Ya anak-anak. Tetapi Tuhan sudah ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, jika kita hidup menurut roh, berarti diri kita juga dipimpin oleh roh. Maka kita hidup di bawah hukum Taurat, hukumnya Tuhan. Karena kalau kita hidup menurut roh, aktivitas kita semuanya, ya, kegiatan kita, terus kalau udah sikap kita mencerminkan yang namanya buah-buah roh. Tetapi kalau kita hidup menurut daging, ya aktivitas kita, cara hidup kita semuanya menurut daging yang terlihat oleh banyak orang. Betul ya? Nah, kita diingatkan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama hiduplah kita menurut roh Tuhan. Sekali lagi Mr. Adi ingatkan, hidup kita itu adalah pilihan. Pilihan kita sendiri. Sekali lagi tidak ada yang namanya takdir. Semua karena pilihan. Nah sekarang yang menentukan ya silakan diri kalian sendiri. Kalau kita mau hidup menurut daging ya itu pilihan, silakan. Konsekuensinya sudah jelas kalau kita hidup menurut daging. Ya, mari kita belajar bersama-sama hidup kita, alangkah baiknya kita dipimpin oleh roh. Roh Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Itu sekilas kebenaran firman Tuhan yang bisa Mr. Andi sampaikan. Kiranya menjadi landasan kita hari ini. Ya, menjadi dasar kita hari ini. Untuk kita terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Aktivitas setiap kegiatan kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kita menurut roh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hendaknya kami hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dan hidup kami mencerminkan kebenaran firman-Mu. Aktivitas kami mencerminkan kebenaran firman-Mu.
cara hidup kami, gaya hidup kami semuanya menurut kehendak-Mu, dan buah roh itu tinggal dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami di dunia ini Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan melalui pembelajaran online, Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan buat berhasil, dan Tuhan tolong apapun yang akan kami usahakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, oke. Thank you Miracle sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, sebelum Miss mulai materinya, Miss tadi cek. Masih ada yang belum mengirimkan project. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang yang mengirimkan projectnya. Apakah ada kendala? Karena ini nilai di KI 4. Kalau tidak ada nilainya nanti Miss kosongkan. Bagaimana ada yang mengalami kendala? Nah, ini ada yang namanya dokumen 5. Miss nggak tahu, tolong bisa diganti namanya ya. Dokumen 5 ini adalah Jovan. Jovan bisa diganti namamu nak di sini. Iya, Mm-mm. saya kan kumpulnya dokumen 5, cuman dalamnya itu saya kasih nama kan, Miss. Oh, biar gampang Miss ngeceknya dari awal, biar nggak harus Miss buka. Bisa diganti ya, Jovan ya? Terus ngumpul ulang gitu atau Enggak. Di rename aja di situ. Kan ada pilihan klik kanan ganti nama gitu. Oh, di Moodle-nya ya? Bukan, di link Google Drive-nya. Miss share dulu ya. Di sini. Oke, udah Miss share di kolom chat. Yang lain gimana? Di sini baru ya Miss bacakan ya. Aracel, Sandi, Miracle, Adit, dan Kevin saja. Yang lain bagaimana tugasnya? Ada kendala atau tidak? Tolong dikabarin. Belum mengumpulkan tugasnya kenapa? Siapa yang mewakili? Alasan kenapa tidak bisa? Miss, saya nggak bisa. Karena begini-begini. Kalau nggak ada alasan pasti nggak mau, Miss. Ya kan bingung cara share-nya di Moodle. Bukan nak, share-nya itu adalah di Google Drive. Kan Miss udah kasih tahu ya. Karena memang tugasnya udah dari 2 minggu lalu. Waktu itu Miss ancang-ancang Moodle lagi ada masalah. Jadi di Google Drive. Yang Miss chat pertama. Iya, nggak apa-apa, Vandra. Oke. Karena di Moodle tidak ada tempat penyimpanannya, tapi di link yang Miss kirimkan. Ini ya, untuk 9C. Yang lain gimana? Kalau tidak ada yang menjawab, nanti akan Miss tutup ya. Miss refresh dulu. Oke, Jovan udah ganti namanya. Oke, tapi masih tetap jumlahnya. Ya, Miss cek lagi, Miss terus pantau. Oke, pertemuan terakhir, Miss sempat bahas mengenai ini. Asas pelaksanaan pemilihan umum. Oke ya. Silahkan buka buku LKS kalian halaman 82. Asas pelaksanaan pemilihan umum. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Pada saat kapan dibilang langsung, pada saat kapan dibilang umum, dan seterusnya. Miss minta Aracel bisa baca tentang asas tersebut, baca dari paragraf ketentuan tersebut, menjamin gitu aja. Dak. Di halaman berapa? 82.
Sudah ketemu Aracel? Halaman 82. Oke, sudah dapat, Miss. Oke. Langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Lanjut. 2. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. 3. Bebas. Asas bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 4. Rahasia. Asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. 5. Jujur. Asas jujur mengandung arti penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Oke, thank you Aracel. Oke, tolong bisa dibedakan ya, betul yang tadi udah dibaca sama Aracel, bisa ditandai di buku kalian. Langsung, artinya apa? Langsung berarti datang ke TPS-nya langsung. Datang secara langsung untuk memilih. Oke ya. Tidak bisa diwakilkan, saya nggak bisa, kamu yang memilih deh, gitu, nggak bisa. Bagaimana dengan umum? Umum artinya tidak memandang suku, ras, dan golongan. Ya, tidak memandang, oh dia perempuan, belakangan aja. Oh dia ras ini, belakangan aja. Enggak. Oke ya. Asal sudah memenuhi syarat. Apa syarat yang bisa mengikuti pemilu? Ada yang tahu? Ada yang tahu syarat bisa mengikuti pemilu? Apa syaratnya? Ya. KTP. KTP. Ya, tapi sekarang sudah ada KTP anak ya. Kalian punya KTP anak enggak? Punya. Berarti kalian boleh enggak? Enggak. Berarti yang mempunyai yang bisa mengikuti adalah yang berusia Di atas 17 tahun. Yes, berusia 17 tahun ke atas. Ya, 17 tahun ke atas. Karena dulu kan belum ada KTP anak ya, makanya dibilangnya KTP. Ya. 17 tahun ke atas, 17 tahun plus. Benar, berkewargaan Indonesia, tanya Kayla, betul. Ya, jika syarat itu dipenuhi, kalau dibilang umum berarti dia tidak memandang sara. Bagaimana dengan bebas? Bebas artinya kita berhak atau bebas memiliki menentukan pilihan. Ya, nggak bisa, oh kamu harus milih paslon, pasangan calon nomor 1. Tuh, bebas memilih. Nggak bisa dipaksakan begitu. Ya, bebas memilih calon pemilunya. Bentar ya.
biar gampang Miss Nulis. Oke, rahasia. Rahasia sudah jelas ya. Tidak ada yang boleh mengetahui pilihanmu. Ya. Calon pilihan. Rahasia berarti nggak boleh ada yang tahu atau kerahasiaannya dijamin. Makanya kalau misalnya pemilu itu, kalau kalian lihat itu ada bilik-biliknya kan, itu untuk menutupi sebenarnya. Jujur artinya setiap penyelenggara pemilu itu harus bersikap jujur. Makanya perlu ada saksi juga. Ya, jangan sampai salah satu dari penyelenggaranya itu, entah itu pemerintahnya, pengawas dan lain sebagainya, itu tidak bertindak jujur, memenangkan salah satu pihak saja. Tidak boleh. Nah, adil. Adil berarti semua orang mendapatkan perlakuan yang adil, yang sama. Oke. Jangan sampai, oh dia anaknya si ini duluan aja dapat, nggak bisa. Oh ini apa namanya, cucunya presiden duluan, nggak bisa. Dia pasti akan ada nomor urutnya. Ya. Adil. Di sini ada pertanyaan. Lanjut ya. Kita lanjut. Kalian lihat di halaman 83. Ya, alasan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan hukum. Lihat di paragraf di atas penanaman nilai-nilai Pancasila. Ketemu halaman 83. Kedaulatan di negara Republik Indonesia. Tuh, ketemu ya. Dayu bisa bantu Miss untuk baca. Kedaulatan di negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Kedaulatan rakyat demikian ini menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum positif yang adil. Ada 4 alasan kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum. Keempat alasan tersebut sebagai berikut. A. Kepastian hukum. Artinya, negara perlu menegakkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini penting agar warga negara dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas. B. Perlakuan yang sama. Artinya, adanya hukum menjadikan warga negara diperlakukan menurut tolak ukur objektif dan sama. Tolak ukur itu adalah hukum. C. Legitimasi demokrasi. Artinya kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada dalam pengawasan mereka. D. Tuntunan akal budi. Artinya kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini, yang masuk akal adalah jika masyarakat ditata menggunakan hukum, bukan melalui pelaksanaan oleh penguasa. Oke, ya ditanda itu ya nak ya, karena itu masuk dalam PHS. Oke ya. Kenapa kedaulatan rakyat? Alasan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum. Yang pasti dengan adanya itu dalam hukum ya, kalau ada yang pertama ada kepastian hukum. Bentar ya. Kalau ada kepastian hukum, jelas pasti orang bakalan tahu yang mana yang saya boleh, yang mana yang saya tidak boleh. Tuh kan? Sehingga di situ disebut dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas. Contoh apa? Misal Jovan mau dibelikan motor sama orang tuanya. Nah, tetapi tetapi ternyata pengendara motor atau orang yang punya SIM itu adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Sehingga orang tuanya bisa berpikir, oh sekarang kan masih SMP.
Rata-rata usia kalian berapa ya? 14 tahun ya? Atau 15 tahun ya? Sekitar itu ya. Oh, belum boleh nih mengendarai motor. Sehingga orang tuamu sudah memikirkan masa depan, merencanakan kehidupan. Nanti deh kalau sudah SMA kelas 2 supaya bisa dapat SIM sehingga kita bisa belikan kendaraan sendiri. Jangan sampai kalian berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi ini. Ya, itu namanya kepastian hukum. Jika sudah ada aturan-aturan yang jelas, orang sudah berpikir untuk melaksanakan hal-hal yang akan dilaksanakan. Nanti salah nanti begini, nanti saya kena penjara dan hukuman. Seperti itu ya. Perlakuan yang sama. Artinya setiap warga negara dengan adanya kedaulatan rakyat di dalam kerangka hukum, maka orang bisa nuntut. Loh, si A dia melakukan kejahatan. Misal dia membunuh membunuh hewan tanpa sengaja, nabrak misalnya gitu ya. Si B juga melakukan hal yang sama, tetapi ternyata kok si A lebih berat hukumannya. Nah, itu kan berarti perlakuan yang tidak sama ya. Di situ bisa dituntut. Kalau sudah ada hukum yang jelas, berarti harus ada perlakuan yang sama. Oke ya. Terus, legitimasi demokrasi. Artinya kekuasaan senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan. Nah, nih. Berdasarkan persetujuan, maksudnya gimana, Miss? Penerimaan hasil kebijakan. Jika tidak warga negara kita tidak setuju dengan demokrasi yang ada, maka nggak bisa dilaksanakan. Ya, kalau misalnya ada aturan yang baru, undang-undang yang baru, ternyata itu nggak sesuai, itu ya, mereka tidak bisa dilaksanakan. Oke ya, nggak bisa dilaksanakan karena tidak disetujui oleh warga negara. Oke ya. Habis itu tuntunan akal budi. Nah, ini udah jelas. Kalau misalnya ada yang membuat aturan nggak masuk akal, ya, maka nggak bisa dilaksanakan. Oke ya. Jadi setiap aturan yang berlaku pasti harus sesuai dengan akal budi kita. Ada logikanya. Kenapa harus pakai helm saat berkendara? Kenapa harus ada kaca spion untuk di kendaraan? Ya, semua itu pasti ada logikanya. Semua itu pasti masuk akal, ya. Sehingga tidak bisa sembarangan dalam membuat aturan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa lanjut lagi sedikit. Oke. Oke, kita lanjut. Bisa agak cepat sedikit ya. Lihat halaman 90. Ya, pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ada perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Ya, di situ kalian bisa lihat. Demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan secara musyawarah. Nggak kenal namanya diktator, mayoritas, atau minoritas. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Buktinya apa? Saat seorang pemimpin, ya, saat pemimpin negara itu akan mendapatkan sumpah jabatan, maka dia harus bersumpah atas nama agamanya. Ya, artinya dia bertanggung jawab atas sumpahnya terhadap Tuhan. Ya, kalau kalian lihat, misalnya kalau dia Muslim, dia harus di atas Al-Quran. Kalau Kristen, dia harus membawa Alkitab. Ya, begitupun seterusnya. Sehingga agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Bedanya dengan liberal apa? Semua keputusan pengambilannya itu secara voting. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu.
dan ada pemisahan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Ya, tidak seperti kita. Sosialis, demokrasi ini adalah keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya dan tidak mengenal agama. Itu bedanya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Lanjut ya. Demokrasi dari segi pelaksanaannya. Ya, ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Apa maksudnya, Miss? Demokrasi langsung itu adalah apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya secara langsung. Dia datang langsung. Kalau demokrasi tidak langsung, apabila pemilihan pemimpin dilaksanakan melalui pemilihan umum. Ya, jadi suaranya tidak langsung didengar. Oke. Tapi kalau demokrasi langsung, kalau rakyat mewujudkan kedaulatan secara langsung, dia langsung melakukan demonstrasi, ya kan? Atau dia langsung membela negaranya. Itu namanya demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Materi sudah Miss masukkan ke Moodle. Silahkan kalian lihat ya. Kemudian sebentar, cek dulu deh tugasnya udah bertambah belum? Serp. Iya, sudah bertambah sepertinya. Ya, udah ada Kenji nambahin, ada Vandra juga nambahin. Oke. Sekarang Miss mau cek dulu ya tugas-tugas kalian. Karena ini pertemuan terakhir. Kalau kalian buka Moodle, itu ada di bab 3, ada materi, dan ada juga latihan PAS. Nah, sebelum latihan PAS, Miss mau lihat dulu siapa saja yang belum mengumpulkan tugas. Oke, perhatikan. Untuk tugas 1 bab 2, itu ada yang belum mengumpulkan tugas dan Miss sudah buka waktunya. Silahkan dikerjakan. Ada David, ada Panji. Panji di kelas ini atau bukan ya? Anak-anak, Panji di kelas ini atau bukan? Yang di sini kan Sandi ya. Panji di kelas ini enggak? Enggak, Miss. Oh, enggak. Panji bukan di 9C. Oke, berarti salah Miss ya. Kok ada Panji namanya di sini? Oke. David di sini ya. David belum. Terus Nathan, Timothy. Oke ya, ada 3 orang itu untuk tugas di bab 2. Dilihat ya, tugas 1 bab 2 kamu belum. Lihat tugas 2 bab 2-nya juga. Oke, ada Oracle. Oracle di sini ya. Ada David juga. Terus ada Jovan. Ada Nathan, ada Shalin. Oke. Ya, dilihat tugasnya apa, dikerjakan. Yang lain sudah Miss periksa, mungkin yang 2 belum. Oke, untuk nama-nama tersebut, Miss harap untuk menyelesaikan tugasnya, kita masih ada waktu sekitar 10-20 menitan. Untuk yang sudah selesai, kalian bisa lihat di Moodle, ada di bab 3, bentuk dan kedaulatan negara, ada latihan PAS. Di situ ada 10 soal, waktunya 30 menit. Tapi kalau kalian sudah selesai lebih awal, silahkan. Dan ada percobaan 2 kali. Nah, Miss akan mencari nilai tertinggi dari dari latihan ini. Ya, semua silahkan mengerjakan. Untuk yang
Ya, Miss tunjukin ya. Untuk yang tidak ada masalah dengan tugasnya dan sudah mengumpulkan tugas, silakan pergunakan kesempatanmu untuk mengerjakan nih di bab 3 ada latihan PAS ya. Silahkan mulai dikerjakan. Untuk yang lain, Miss minta tugas-tugasnya sekarang dikerjakan dan dikumpul. Oke ya, kalau kamu mau latihan PAS, silahkan latihan PAS. Nanti misalkan perpanjang Itu kan waktu tugasnya latihan PAS. di PKN itu kuis doang ya, Miss ya? Soalnya tadi saya keluar, Miss. Saya ditelepon tadi soalnya. Jovan ya? Jovan Iya, di bab 2 Jovan. Kamu lihat di bab 2, terus Ya. tugas 2 bab 2. Itu adalah uji kompetensi 2 halaman 46 sampai 48 yang di buku LKS. Iya. Ya, itu kalau Jovan udah silahkan dikumpulkan ya. Untuk sisanya silahkan mengerjakan latihan PAS yang ada di bab 3. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ada 2 kali percobaan buat kalian latihan, kira-kira seperti itu jenis soalnya ya. Miss, berarti saya tinggal kerjain yang halaman 46 sampai 48 yang tugas 2 aja ya, Miss ya? Iya, tugas 2 bab 2 yang di model itu aja. Oh iya. Ya. Oke. Bentar. Oke, kisi-kisinya adalah bab 2 dan bab 3. Ya. Kalau kalian lihat latihan PAS yang tadi Miss suruh kalian untuk mengerjakan kurang lebih seperti itu. Seperti pada makna memahami makna alinea pembukaan ya, alinea 1, 2 sampai 4 tuh ya. Pokok pikiran pun seperti itu. Oke. Terus hubungan proklamasi dalam pembukaan dan tujuan nasional itu juga ada di buku LKS. Mana tadi tuh ya? Nah, ya, itu ada di LKS halaman 51. Ya, halaman 51 yang ini. Halaman 51 sampai 53. Oke, silakan dipelajari. Kemudian memahami sikap positif, ini contoh-contoh. Oke, terus hakikat dan teori kedaulatan. Nah, ada kedaulatan raja, ya itu di bab 3 ya. Ada di LKS halaman 73. Ya, halaman 73. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan lain, dan apa makna dari kedaulatan itu. Oke ya. Nah, memahami pentingnya kedaulatan bagi masyarakat. Nah, ini seperti contoh yang tadi baru kita pelajari. Ya, yang ada di halaman 83. Kepastian hukum, oke ya. Perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan lain sebagainya. Oke. Terus memahami pengertian prinsip dan asas demokrasi. Ya, yang ketiga, prinsip atau asas dan ciri-ciri dari demokrasi. Ya, asas-asasnya itu ada langsung,
umum, bebas, rahasia, gitu ya, ciri-cirinya dari demokrasi melalui pemilu. Terus memahami pelaksanaan kedaulatan dalam kehidupan nyata. Kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar, ya, yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari kisi-kisi? Soalnya gampang-gampang kok anak-anak. Mengenai tugasnya, ada pertanyaan? Mungkin Miss minta, Miss minta Sandi, halo Sandi, bisa dengar suaranya Miss? Halo Sandi, bisa tolong di screenshot ini nak ya, dikirim ke grup. Dikasih tahu temannya di grup, kalian punya grup kan ya? Batas waktunya sampai besok, jadi Miss nggak terima lagi tugas-tugasnya dan projectnya hari ini. Oke ya, kenapa tugasnya numpuk Miss? Ya karena kalian tidak mengerjakannya sesuai dengan jadwal. Halo Sandia, tolong ya Sandia di screenshot. Oke, Shelin udah ya? Oke, kalau sudah nanti Miss konfirmasi ya. Shelin udah yang bagian mana Shelin? Miss hapus dulu deh. Yang kedua ya. Oke. Ketua kelas sekali lagi tolong di screenshot yang baru. Nih sebentar. Nih yang baru. Atau siapa? Wakilnya siapa ya? Karena Miss belum dengar suaranya. Wakil ketua kelas siapa? Halo, 9C, wakil ketua kelasnya siapa? Ya, Beza. Arasel. Arasel tolong di screenshot ya, Arasel ya. Kirim ke grup ya, nak ya. Chatnya nggak kelihatan ini. Oke, sip. Oke. Kalau gitu, ya oke sampai di sini pertemuan kita. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WA ya. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. All right, class 10:30, Thursday 26/11, November 2020. Okay. Good morning, 9A students. Just give me your reactions to see that you are around. Thank you, Kyla, Nico, and what about the others? Hello, yes, Bianca, and also Adit, Sandi, Aracel, Dayu. Yes, Bianca. What about you, Lee? Yeah, you were, I didn't see you. Yes, last week. Good. Tia, Oracle, are you there? And also Nathan. Nathan and Oracle, thank you, Lee. Yes, Oracle, where were you last week? Okay, now 26th of November. Oh, 1 week is passed. Okay, class, yeah, Vandra, thank you, Vandra, for your thumb up. Yeah, and I'd like to give you the outline of my lesson plan this morning or today. So first of all, I'd like to confirm that materi semester 1 has been finished, right? Let's say the materi PAS will cover from chapter 1 to chapter 6. Chapter 1, as you see in your Moodle learning system, and what we have done so far, deals with the interactional expression, wishes and congratulations.
and then expressing your agreement and disagreement. And also we touch on the grammar focuses the conjunctions of purpose. And then chapter 3 deals with short functional tags, that is labels, but labels still you learn about prohibitions and commands, right? Commands. While procedures or procedural tags has been learned in chapter 4. So it deals with imperative and negative imperative. We also did it a few weeks ago. And then chapter 5 and chapter 6 deals with linguistic elements, that is dealing the aspects of verb forms, the tenses. In chapter 5, it is about the progressive tenses. They are present, future, and past continuous tenses. And then chapter 6, as the ending of semester 1, is about present perfect tense. It illustrates the completed action in the past, and the time reference or time indications is not necessarily mentioned. Okay, class. So those 3 things that I would like to highlight: the material, and also materi pas, and also last is I still owe you 2 things. I have to collect nilai PS just as a formality, as I told you, about the procedure and about the tenses, the mixed tenses. So we will take time after the warming up to do the procedural text exercise, 1 activity only, and then the mixed tenses on page 86. After that, we will finish what is not yet completed. Now, if you can, I'd like to share to everyone. Yes, everyone. Here I type, you can go to the shortened link, this one. Pairing 9, is that right? Pairing 9 bit.ly. Yes, here you are. So you can try yourself or on your own this one, bit.ly pairing 9, but I'd like to share, and maybe I'd like to invite some of you to participate. Okay, here you are. Right. Okay. Now you can see here like word and description. So what is the instructions? Let's click the question. The question here, the task, match the description with the appropriate word. Okay, so those words are taken from chapter 6 and 5 and 6, and see the light, the bulb here. All the words can be found in chapter 5 and 6 of your book. Well, it is understood. Okay, yeah. So what we are supposed to do is we try to match. So we call it a matching pair. So I'll give you an example for instance, this one. What might you see about a brochure? Yeah? A brochure. A brochure, yeah, a brochure, and then you click this one. You can find on page 58. Yeah, is it 58, right? Brochure. There you can have a description about a small magazine containing pictures and information about something. So you drag and bear it like a tip.
brochure. Wow, it's gone. Then you made it. So I'd like to invite, I'd like to share the remote control to one of you. Say, okay, now, I think Aracel can give an example. Aracel, can you activate the what do you call it? Are you using your laptop or gadget? I think both of you can. You can do both, right? Let's see, Aracel. But I'd like to confirm more chat. Aracel, are you ready? And can I see the video panel? All right, here you are. So Aracel, hi Aracel. I'll share the, I will share the remote control with you. Do you think you can do that? I'm using my handphone, not laptop. Oh, then you can't do that. Then what about the others? Say, who wants to try? Like Sandy. Hi, Sandy. Hello, Sandy. Are you there, Sandy? Yes, sir. Can you try? I'll share the remote control with you. Okay. Saya pakai HP nih, Sir. Oh, pakai HP. Oke. Laptop saya mati nih, Sir. Oh, gitu. Oh, nggak bisa ya. Saya pakai laptop. What about Bianca? Bianca bisa? Halo, Bianca? I'm using my phone too, Mister. Sorry? You using? I'm using my phone too. Oh, okay. So let's see. What about you? Oh, yeah, you are. What about you, Kevin? Kevin, are you using your laptop? I'm using my phone. Whoa. What about you, Angel? Hi, Angel. Hi, Angel. I'm using my phone, Mister. Okay, then let's do the chat. All right. Now, let's make it right chat. Okay, yeah. So let me ask, if we make something more attractive by putting on, say, on it, make something more attractive by putting things on it, what is the word? Let's say here, what page is it? Can you answer? Hello? Can anybody answer? What word will it match to this? Make something more attractive? Well, what do you think, Aracel? Make something more attractive by putting things on it. See, halaman 60. Decorate. That's it, right. Decorate, put it here. Wow, you make it, Aracel. So one more. What is give something and receive the same type? What page is it? You can find, where you can find, halaman 72. Halaman 72. Kata apa yang bisa berarti give something and receive the same type? Ayo. Ya, yang lain? Silahkan. You can type exchange, Sandy. Very good. Put it here. Wow. Yeah, thank you. I'll drag it here. Now, what about the time for practicing a play music? What page is it? Halaman 74. You can find that word, that word on that page. Apa?
Yeah, anybody? Kevin, Bianca, and others. Rehearsal, Miracle. Very good. Rehearsal. Let's try to find where is rehearsal. Wow, that's fantastic. Okay, one more. Now, what do you think? I'll put it the minimize here. Okay. Moving in an attractive way. What is it? Halaman 62. Ayo, siapa? Who can answer this? You type it. Sorry? Graceful. Who is it? Graceful. Huh? Sandi. Sandy. Graceful. Yeah, thank you, Sandy. All right. A person who leaves his home because of war or any political reason. What is it? Halaman 59. Apa? Orang yang meninggalkan rumahnya karena mungkin perang atau alasan-alasan politik. What is it? Refugee. Yeah, thank you, Sandy. Sandy, where is refugee? Over there, top left. Click. Okay, now next. What is having an advantage or good luck? Punya keberuntungan. What is it? Very easy. Apa? Anybody can answer this? Okay. Yes. Let me ask Angel. What is having an advantage or good luck? Halaman 64. Okay, thank you, Sandy. Again, answer fortunate. Very good. So let's put it closer here. An unpleasant event. What is it, Vandra? Unpleasant event? Yeah, you can type or you can activate your mic. Yes, Vandra, are you there for accident? Thank you, Vandra. That's great. Accident. All right. And what about you, Kyle? Become better than before. Yeah, improve. Very good. And work in the correct way. Out of these three words, which one do you think is the correct one? Kenji? Hello, Kenji. Okay, Sandy, you have already answered that function. It worked in a correct way. Whoa, great, you found the solution. Thank you, class. So you can practice it on your own or do it again. I will close this one. Thank you. And let's see my lesson plan. Actually, I prepare Kahoot for quiz untuk materi, but I think I'll go because time is really limited. I'd like you to go to page, what page is it? Page 50. Page 50. Let's see, page 50. Excuse me. Activity 11. Activity 11. Okay. What is it? Not only to Sandy, but to everyone, I'd like to share this one. Page 50, activity 11. 11. Okay, halaman 50, activity 11. So, I'd like to ask Tia. Hai Tia, udah ketemu halamannya Tia? Just give me your thumb up or reactions. Tia, Tiffany, Tia, yes, thank you. So, I'd like this is without name. Who is it? Johan, are you there, Johan?
Hello, Jovan. Thank you, Jovan, for your beautiful message on the occasion of Teachers' Day. I really appreciate that. So, halaman 50, activity 11. Tolong dibaca. Would you please read the instruction? Yeah, Instructionnya apa? You are going to listen to a procedure about making a French omelette, then answer the question. Okay, so thank you, Johan. Yeah. There are only 5 questions, right? You just choose A, B, C, or D. But first of all, you have to listen to the instruction procedure. A person giving us instructions how to make French omelette. By the way, what is Angel? What is omelette? Have you got in bahasa Indonesia for omelette? Omelette. Ya, Angel? Halo, Mister. Ya, omelet itu bahasa Indonesianya apa ya? Omelet, ya tetap omelet atau apa? Omelet apaan makanan? Yes, that's it. French omelet, makanan. Gak tahu, Mister. Telur, Itu, Mister. yes, Telur. telur goreng kali, telur goreng, ya. Thank you. So this is French omelette. I don't know French omelette, but let's listen to the instruction. Are you ready? Now I just want to give Nathan. Nathan, hello Nathan. Nathaniel, are you there, Nathan? Nathan, hi Nathan. Nathan, are you there? Have you got any internet connection problem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and 10. All right. What about, say, Dayu? Dayu, are you there, Dayu? Yep, Nathan, thank you for your message. Okay, so all of you are ready. Let us hear this, listen to this. So, share. I'd like to use a good music and I'd like to share it with you. Wait a minute, stop share first. Again, class, you have listened to the audio and I hope you can answer the 5 questions. Now I just want to ask you as a confirmation and feedback. Do you need to listen it once again? Wait a minute, Sandy. Yeah, we will check it this way. Yeah? We will check together, and then each number is worth 20 points. So if 5 is multiplied by 20 equals to 100, and I'm going to share the scoring list for you. On your own, you fill it out. Yeah, easy sendiri. Yeah, but remember, this is a kind of integrity and honesty test. So I'm not going to call you out by names and then ask how many mistakes or what score have you got. But remember, one number is worth 20 points because there are only 5 questions, right? 5, 20, then 100. So if you can answer all the 5 questions correctly, and then you get 100%. Okay, yeah. So let us listen once again. Listen to it once again. Then we will check. Okay, we have listened to the audio for the second time, and I believe that you can answer the 5 questions. But first of all, let us highlight this one. For example, number 1, the following are the ingredients of the recipe except, kecuali. Yeah? And then we once heard about the word skillet. Anybody knows what skillet is? Maybe you can chat. Skillet, Miracle, do you know the meaning of skillet? As mentioned by the person. Yeah, Miracle. Hello, Miracle, are you there? Miracle. Yes, Mister. Yeah, do you happen to know what
skillet means? Skillet. Well, skillet. Yeah, anybody know? Perhaps. I'm curious to know whether you have ever heard that word, skillet. That is a British skillet. It refers to frying pan. Yeah, frying pan for American English. And then a turner. What do you think a turner? Dayu? Hi, Dayu. Do you happen to know what the turner is it belokan? Turner? Yes, Dayu. Turner apa kira-kira? What? Turner nomor 2 yang B. Nomor 2 yang jawabnya B. A turner. A turner. It refers to if you look on page 51, ada gambar-gambar. I think it is something like a fish slice, right? Fish slice. Fish slice is British term, but in American, we often use spatula. Yeah, that is the turner buat balik-balik makanan, masakan. And then I think the other words are not new to you. So, okay, now let us start checking it. Number one. Oh, wait, Sandy has answered under one. Number one, Sandy, would you please read number 1? Hello, Sandy. Hello, Sandy. Are you there? Well, you have already answered the five questions. That's great, but we need to check it. Hello, Sandy. Sandy, okay. What about Kenji? Hello, Kenji. Nomor 1 apa Kenji? Kenji. Are you there, Kenji? Hello. Still trying. Oh yeah, nomor 1 jawabnya apa, Kenji? The following are the ingredients of the recipe, except kira-kira mana yang tepat ya? Cheese. Cheese, are you sure? Kan tadi ada the heated cheese. Tadi cheese. Jadi bumbu atau ingredients resep ini ada kecuali except yang bukan menjadi water. Are you sure? Water. Water. Ada lagi? Zay, what is it? What about you, Tia? Tia, can you answer number 1? Tia? Hello, Tia, are you there? Where is everybody? And I spy with my little eyes trying to look for a bright student's name, Tiffany Sinarta. And her nickname is Tia. Tia, are you there? Hello, Tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. What about Timothy? Double Timothy. Timothy, are you there? Timothy, are you okay? Hello, Timothy. Ada nomor berapa nih, Mister? Masih nomor 1. Nomor 1. Ya, nomor 1 kan sudah ya. Nomor 1 ya, apa? Tadi nomor 1 Sani bukan cheese, nomor 1 itu tepatnya apa? Si garlic ya, tidak disebutkan di sana garlic. Number 2 sekarang silahkan Timothy kalau hadir. Ada 1, there is one, ini ada gambar tapi tidak ada nama. I don't know whether he is David Adinata apa ada di sini atau sudah pindah atau bagaimana. Hafid Adinata, let me check. Okay, oh ya, David Adinata masih ada di daftar absen. Alright, lalu siapa? Okay, let's get it. Adit, are you with us, Adit? Halo Adit, nomor 2.
Hello, Adit. Nomor 2. So this is Sandy. Nomor 2. The following are the tools we used in the recipe except. Hi, Aditya. Are you with us, Adit? Can you type which page, Mr. Page 50? Ya, turner itu apa, Sandy? I just told you sama seperti spatula atau fish lights. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti what you call it? For example, you are frying in a penggorengan, and then you try to dibolak-balik itu, ya dibolak-balik itu dia sebut turner. Kalau istilah British English-nya fish slice, American bilang spatula. Kalau general termnya turner, ya. Turner pembalik. Oke, thank you. Nomor 2 oven. Nomor 1 C, nomor 2 C. Sekarang nomor 3 biar cepat ya. Now time is, the clock is ticking. I just need your participation. I hope you can be more active. This is our last meeting before PAS ya. That's true, Sandy. Nomor 3, sekarang 2, langsung aja dah nomor 3 dan 4 saya minta bantuannya siapa ya? Johnny sudah, Dayu sudah, Bianca, Adit, Bianca aja dah. Bianca, can you make it, Bianca? Halaman 50, nomor 3 dan 4, activity 11. Hai Bianca. Halo Bianca. Hello, Bianca. Bianca, are you there? Still trying to connect. I think I'll invite Kyla. Hi, Kyle. Would you please read number 3 and number 4, please? What should you do with the butter melted? Oh, wow, that's great. Thank you. Number 4. Before pouring eggs into the frying pan, shut up. We should. What's it? We should? Mix them with the ingredients. Yeah, thank you. It must be something very exciting there, Kyle. You laugh. All right, thank you. But anyway, number 3 and 4. Number 3, what should you do with the butter melted? How do you know? You just heat it on the pan, heat it. Of course, it will melt. And then number 4, before pouring eggs into the frying pan, we should first of all mix them with other ingredients and then heat them. Okay. Thank you so much. That is number 1, 2, 3, 4. So you know the answer 1C, 2C, 4, 3C, yeah. Number 4C, all C. And then what about number 5? Number 5, let's say ini Aracel ya. Aracel nomor 5 apa Aracel? Aracel, ya Aracel itu ya nomor 5. Nomor 5. Yes, Aracel, can you try to get connected? Okay, sorry, Sandy is already. Oh no, not that Sandy. Number 5. If you can't activate your mic, you can write B. Yes, that is B. What other fillings does the chef suggest using the omelets? Spinach, sausages, chicken, baby spinach. Okay, now number 1C, 2C, 3C, 4C, number 5B. That's good. Now it's time to score your work. Now, this is what we are going to do. I'd like to share this one, and you can write it by yourself because I have share, and you can, oh my God, where is it? Oh, it's, wait a minute, I lost it. It seems that I have to write it again in here. So again, it should be in the shortened URL.
So let's say Pro Mix kelas 9C, right? Pro Mix 9C, here you are. Okay, I will minimize, and I'd like to share it not only to Nathan, but to everyone in the meeting, that is video.ly/promix 9C. Okay, promix 9C. That's right. Now you can go there and you'll find it here, or like this. Share. Okay, so this is what you're going to do. You can write your score. Yeah? For example, if you just make one mistake, of course you'll get 80 because one number is with 20 points, right? So 4 numbers multiplied by 20, and you get 80, and so on. Don't worry. So you can fill it out. I'm waiting. So like this, here you are. So you can Axel. Oh yeah, Axel. I didn't call him. Axel dapat berapa? Ketik aja di situ, ditulis di situ. Bisa diisi sendiri. Because I don't think that I will call you one by one, but you can write your own. Okay? Ada pertanyaan, I will return it. Jadi, salah 2 berarti 60 ya, permulaan. Don't worry. Ya, tulis saja Sandi, tulis saja di sana. Bisa, saya coba saya lihat, cek sudah ada yang ngisi atau belum. Because it worked in the previous class, but I believe that it will also work here. Loh, Sandi, isikan di sini, Sandi. Ya, Sandi, where is it? Sandi, Igde Sandi, so you write it here, 60, misalnya begitu, ya. Di bagian procedure di sini. Mix tenses nanti kita sekali lagi, oke? Baiklah, yang sudah. Nah, siapa ini? Misalnya Sandi. Oke, you can just type. Bisa diketik di situ Sandi. Jadi begini. For example, here I'd like to share this. Share screen. 60. Wow, that's Kayla. It's very good. Sandi, tulis di sini Sandi, ketik ya di sini. Use your ketikan ya. Okay, for example, 60. Yeah, well, don't worry, tulis saja 60. Yeah. Here you are. Cool. So yang lain bisa isi. Sementara saya stop share. Yes, ada pertanyaan dari saya nggak bisa nulis. Oke, tulis saja di chat saja. That's very good, Vandra. Ya, cuman maksud saya supaya langsung ke arsip atau file saya, ya. Tak apa kalau misalnya nanti pelajaran sudah berlalu, you cannot type it, jadi bisa kasih tahu saya per WA boleh saja karena saya tidak akan kembali ke kelas ini lagi, bukan? Alright, now we will continue. So while you will think, okay, nilai, okay, Sandi, sudah saya tuliskan di sana, ya. Sekarang kita ke not only to Sandi, but I'd like to share the next. Yang penting, soalnya tadi we have no time, but I still have to collect one more score that is taken from page 86. Let me check it. 86, is it right? Whoa, that's right. So I'd like to share to everyone, and some of you may have done that. 86 and 87. Di sana ada Romawi 2, ya, 20 nomor. Oke. Lalu 20 nomor, berarti satu nomor itu nilainya adalah 5. Jadi bisa ditulis, if you betul semua, you get 100. Alright, now this is. Now let me check. Oracle, halo Oracle.
Are you there, Oracle? Halo, Oracle. Bisa dengar suara saya? Oh, yes, Oracle. Oracle, apakah ketikan saya di chatbox cukup jelas? Halaman, oke, jelas ya. Halaman 8687, Romawi 2, di sana ada fill in the blanks with the correct form of the verb. Ya. Yang tadi dilanjutkan ngisi nilainya. Nanti di sampingnya itu adalah nilai untuk ini mixed tenses karena campuran ya, ada present, future, past continuous, ada present perfect di dalam 20 nomor tadi. Satu nomor is worth oh wait a minute, I forgot something. Wait, let me see. Di sini kan ada Lee ya. Where is Lee? Where is Lee? Lee, I can see you, Lee. I spy with my eyes looking for a student named Lee. Eudelia. Can anybody tell me where she is? Or she has a problem with the internet connection? Well, yes. Just now I saw her. Okay. Nah, where is Lee, no, Eudia Lee, ada satu sih tapi tidak ada namanya, saya tidak tahu siapa ya. Oke, Oracle good, Shenlin, Shenlin, welcome Shenlin, Shelina Layata, ya, Shelina Layata tadi ada 2 tugas yang harus saya masukkan sebagai nilai PS. Ya. Yang pertama adalah tadi di halaman berapa, sudah ada di sana, halaman 50, berikutnya adalah halaman 86. Ya, halaman 86, sekarang saya tanya ketua kelasnya. Ketua kelas adalah, who is the captain of the class? Can anybody tell me? Hello, everyone. You are not in US. Hello, Sandy. Ya, Sandy. Lagi saya lupa. Sandy. Halo, Sandy. Iya, Mister. Sandy, kira-kira 10 menit bisa, Sandy, untuk 20 nomor ini. Tinggal milih jawab, ngisi ganti kata kerjanya. 10 menit. 10 menit. Iya, oke. 20 nomor ini. Iya, bisa ya. The other classes. Iya, semoga bisa. Yeah. Alright, thank you. You can. Thank you, Sandy. Alright, let's start now. Lalu kita sampai ke 11.50. Masih ada waktu untuk ngeceknya lagi. Ya, thank you so much. 10 menit dari sekarang. Baik, alright, class. Now let us continue. I think we can check it right now. Okay. Page, once again, page 86 and 87. There are 20 numbers. Then we can read and check it. Just give me some of you, your reaction that you have already finished. Now tell me that you have finished. Thank you. Yes. Vandra, yeah. Vianka finished. What about you, Kyle? Vandra, Nathan, Miracle, have you finished? Shelin, Dayu, ya Vandra sudah selesai. Lalu Timo, bagaimana yang lain? Yang tanpa nama ini siapa? Nathaniel, lalu sudah Dayu, thank you Dayu. Ya. What about the others? Do you think 1 more minute? Yeah. Right, thank you Kevin, sudah selesai. Gimana Shelin? Shelin. Kenji udah selesai. Thank you Sandy. Shelin sudah. Kenji udah ya tadi ya. Oke, sudah. Bianca sudah. Jovan gimana Jo? Aracel? Halo Aracel. Sudah, Mister. Oke, sip ya. Udah, sekarang kita kerjakan. Lalu
sebagai pembukaan, Aracel bisa dibaca nomor 1 dan 2. Hai Aracel, are you there? Yang lain dengarkan supaya langsung dikoreksi ya. Remember, one number is worth 5 points. Satu nomor harganya 5 poin, right? If you answered correctly, then you get 5 points each. Yeah. Hello Aracel, are you there? I'm still trying to get connect. Okay, now. Halo. Ya, Aracel berhasil. Nomor 1 dan 2 Aracel, tolong dibaca. Jawabnya apa? Nomor 1, 2. Number 1, I finished my homework so I can go shopping now. Ya, I ditekankan sana. I homework, so I can go shopping now. Sudah selesai PR-nya, berarti sudah bisa shopping nih. Berarti harus pakai present perfect tense because the information of time is not mentioned. It means that you emphasize on the result of the effect of an action, right? So you use present perfect. I have finished, tambah ed, finished. I have finished, past participle, finished, right? So number 1, the answer is I have finished my homework so I can go shopping now, right? Number 2, sekali lagi Aracel. Ya, Aracel. Number 2, they haven't finished their song yet. You must wait. Ya, thank you. Reference atau clue atau penunjuknya adalah yet. Ya. They have not finished their song yet. You must wait. Okay, number 3 and 4, Dayu. Ayo, Dayu. Come on, Dayu. Number 3 and 4, Dayu. Number 3, Ya. Potong sayur. Number 3. she is cutting vegetable and she will start cooking. Nah, dia sudah selesai memotong sayur. Nah, sekarang dia akan mulai memasak. Jadi kalau sudah, kita memakai have atau has, kata kerja ketiganya cut. What is the past participle of cut? Ya, kebetulan apa? Irregular verb, kebetulan kan sama kan ya, cut, cut, cut. Jadi nomor 3 itu jawabnya adalah apa? She has cut the vegetables and now she will start cooking. Thank you, Dayu. Number 4. Number 4, dia belum menemukan dompetnya. Ya, penunjuknya adalah yet. Ya, itu ada clue-nya yet. Artinya kita pakai present perfect tense. Have atau has ditambah kata kerja yang ketiga. Apa kata kerja ketiganya? Find. Nah, number 4, silahkan dibaca. Yuk, Dayu. The boy? Yes, found. Belum, not. Berarti apa? Depannya pakai apa? Haven't. Kalau the boy kan the third person singular, berarti pakai has. Berarti the boy has not found his wallet yet. He is starting to cry. Thank you. Dayu, jadi jawabnya the boy has not, disingkat jadi hasn't. Found, bentuk ketiga dari find, found. Yang ketiga, the boy hasn't found his wallet yet. He is starting to cry. Alright, number 5 and 6. Kita lihat Selin nomor 4 dan 5. Number 4 and 5. Yes, Selin, can you do that? Oh, sorry, baterainya. Oh no, this is Sandy. Oh, baterai HP cepat di charge. Okay, Selin, bisa Selin? Selin is trying to connect, and Kevin. What about you, Kevin? Kevin, nomor 4 dan 5. Kevin, halo. Dan Nathan bisa Nathan?
Bisa deactivate mic-nya? Come on, Jovan saja dah. Jovan, gimana Jovan nomor 5 dan 6? Ya, Mister. Nomor 5 dan 6, Jovan. Yuk, waktunya kurang. You haven't submit your paper yet. I'm waiting for it. Nah, submit itu bentuk ketiganya kan tinggal tambah ed, tetapi karena Ya, submit. ya karena the stress is on the second syllable, submitted ya, double T jadinya submitted ya. You have not atau you haven't submitted your paper yet. I'm waiting for it. Number 6. I think we can get that number 10 ya. Number 10 waktunya tidak cukup ya, number 10. No, nomor 6 bagaimana? Nomor 6 sekali lagi Jovan. Shh, Grandma sedang tidur nih, jangan ribut. Gimana nomor 6? Grandma has sleep. Gitu ya, Mister? No, kan ini kan campur ya. Campur jadi bentuk sedang dan bentuk telah ya. Kalau kita katakan artinya kan saat ini grandma itu sedang tidur. Nah, kalau sedang tidur kita bentuk pakai kata kerja apa continuous present continuous tense. Present continuous tense itu apa? SMA ditambah ing. Jadi gimana nomor 6? Grandma, to be-nya apa? Grandma is atau M atau A? Oh, grandma is sleeping, Mister. Iya, grandma is sleeping. Don't be noisy. Nah, sekarang nomor 7, 8. Nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8, Miracle bisa bantu. Miracle, hi Miracle. Nomor 7, 8, Miracle. Bashir. Ya. Bentuk pertanyaan yang tinggal membalik saja. Sudahkah kamu menonton Jumanji? It's so cool. Gimana? Have you watched Jumanji? Jumanji? Yeah, very good. Have you watched number 8? Thank you. I have. In fact, I just watched it this morning. Terus kalian bisa dengan teliti melihat perbedaannya. I just watched it this morning. Ada kata keterangan this morning, berarti itu past tense. Minggu yang lalu kita bicara bedanya present perfect dan past, bukan? Sekarang nomor 8. Yanto, what are you doing? Ati menjawabnya gimana, Miracle? Saya sedang memperbaiki kloset saya. Gimana? I have Ya sedang, bentuk sedang. Karena pertanyaannya, yes, that's right. I am ing. Jadi gimana? I am fixing my closet. Yes, that's true. So, what are you doing? I'm fixing my closet. I cannot close it. Jadi itu jawabnya. Nomor 9. Hello Dian, may I borrow your notebook? I'm sorry, Esti. Dian, boleh saya pinjam notebooknya? Sorry, Esti. Saya sedang memakainya, menggunakannya untuk menyelesaikan paper saya right now sedang. Berarti nomor 9 itu jawabnya apa sekarang? Coba kita lihat Adit. Halo Adit. Adit, are you there? Adit. Halo Adit. Somewhere on the screen there is a student named Aditya Putra. Kawan Aditya Putra, ya. Oh, all of us are hungry sekarang ya. Nomor 9 apa? 9? Wow, waktunya sudah hampir habis. Ya. Siapa yang bisa? Nah, saya tawarkan sekarang siapa? Come on, 9C, be more active. Yes, Mr. Aditya. Siapa sekarang yang bisa mengaktifkan mic-nya? Let me see. Say, okay, Adit, Bianca, Timo. Timo, are you there? Timo, are you there? Timo ada.
Okay. Yes, Timo, nomor 9 itu jawabnya apa? Ayus pakai apa, Timo? Ingat clue-nya adalah right now. Ya, right now. Berarti kita pakai apa? Gitu, my mic is okay. Yeah. All right, class, I think time is very limited. So just the same as the other classes, we cannot finish these 20 numbers. You'd better do it at home. I just try to figure out how can I collect your mark for this one, right? Because I have to fill out the scoring board. Maybe we can make use of the Moodle later. I'll tell Sandy as the ketua kelas after this. All right, class, and hope you stay healthy, and prepare yourself for the test for the penilaian akhir semester PAS. Okay. Thank you so much for listening to me, and I'd like to remind you some students hasn't got any mark. I just wonder how to get that, how to score you. And also a student without name, I'm sorry, we are not playing hide and seek. Okay, just if you would like to join, that's okay. Write your name or activate your camera, not just blank like black this one. Can I call you Mr. or Miss Black? No, All right, see you di lain kesempatan for next semester perhaps. Bye-bye, stay healthy. Sebelum kita mulai untuk aktivitas kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas daring Tuhan untuk pelajaran prakarya. Kau menyertai kami Tuhan sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi pedoman untuk hidup kami. Ini doa harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan aktivitas pertemuan terakhir di semester ini karena minggu depan kita sudah mulai kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Nah, sesuai dengan janji Mister, hari ini Mister akan ambil nilai KI 4 atau penilaian project untuk mengisi nilai KI 4 kalian. Nah, sebelum Mister mengambil nilai itu, Mister cross check kembali dulu untuk tugas LKS yang minggu kemarin. Nah, jangan sampai masih ada yang belum mengerjakannya. Oke, kita cek dan recheck. Kita buka di pengolahan, kita cari. Oke, pengolahan 2. Kita coba cek, masih ada yang belum kumpul. Oke, ternyata masih ada Arazel. Arazel bisa dengar suara Mister? Oke, Arazel mungkin nggak ada di Suminia. Oke, Arazel belum kumpulkan? Oke, ada Arazel, ada David Adinata, ada Timothy, ada Abraham Exeltanoto, ada Gede Panji, ada Selina Layata. Oke, jadi itu yang Mister sebutkan namanya yang belum kumpul. Silakan hari ini kalian bisa kirim. Oke, sekarang kalian buka model dan kirim ke Mister. Oke, supaya kalian bisa mengumpulkan tugas itu. Oke, tadi ada yang chat Mister ini. Coba saya cek dulu, siapakah yang chat? Oke. Ini Sandi ya.
Oke, coba di-refresh ulang ya. Kalau Moodle-nya nggak bisa terbuka, coba di-refresh ulang ya supaya bisa coba dicek nanti. Oke, nanti saya bantu untuk kontrol dari sini ya. Oke, ini yang belum kumpul untuk tugas LKS yang minggu kemarin, LKS 2-nya atau lembar kerja siswa pengolahan 2. Silakan hari ini kalian kirimkan. Mister tahu kalian mungkin sudah mengerjakannya minggu lalu. Mister udah kasih waktu 1 minggu. Harap kalian bisa kirim hari ini. Oke, Mister akan open lagi supaya kalian bisa kirimkannya hari ini. Oke, Mister coba cek dulu pengaturannya. Oke. Oke, coba Mister cek lembar kerja 2. Oke, timingnya masih terakhir di jam kurang lebih jam 10. Oke, karena di atas jam 10 kalian udah tidur kayaknya. Oke, paling lambat jam 10 Mister open, tapi alangkah lebih bagusnya sementara pelajaran ini berlangsung, kalian harus kirim. Oke, kalian harus kirim sekarang supaya jangan numpuk karena hari ini akan ada aktivitas lain. Oke. Oh, EGD Panji di kelas lain ya. Oke, ada kesalahan teknis ini. Oke. Baik, itu yang belum kumpul harapan Mister silakan kalian kerjakan. Mister akan cek lagi setelah pelajaran ini nanti. Mister akan konfirmasi sama Mister Niko. Oke. Nah, sekarang untuk pengambilan nilai KI 4 hari ini. Silakan kalian buka Moodle. Kalian buka lagi Moodle yang tadi. Nah, di paling bawah di pengolahan itu ada yang namanya LKS pengambilan nilai KI 4 di sini nih. Kalian bisa lihat? Oke, kalian bisa lihat ini kan? Yang Mister tunjuk kursornya? Yang lihat bisa anjungkan jempol? Atau aktifkan suara? Oke, bisa lihat ya. Nih, silakan kalian klik ini, klik double. Nah, di bagian lampirannya ada LKS pengambilan KI 4 pengolahan 1. Artinya pengambilan nilai KI 4 di semester 1 maksudnya, di pengolahan semester 1. Silakan kalian klik. Oke, dan download. Oke. Kita tunggu, masih loading nih. Mister mau tampilkan. Oke, Mister stop share screen dulu. Mister akan buka lagi yang hasil downloadan tadi itu. Oke. Oke. Nah, Mister share screen. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini LKS yang Mister sudah kirim ke Moodle untuk pengambilan atau format pengambilan nilai KI 4 kalian atau nilai KI 4 atau nilai keterampilan kalian. Nah, di sana ada nama siswa ini rancangan proyek praktek pengolahan. Silakan kalian tulis nama sama kelas. Nah, terus di sini kalian tentukan satu jenis produk. Contohnya gini, contohnya ikan kuah asam kayak gitu. Nah, jadi bebas. Ini bebas entah dia produk perikanan atau pengolahan. Pilih antara dua itu. Oke, jangan sampai menyimpang dari produk perikanan dan peternakan. Nah, kalian tulis di sini misalnya kuah asam gitu, ikan kuah asam kayak gitu. Nah, identifikasi kebutuhan maksudnya kalian misalnya mengidentifikasi, oh misalnya saya sangat suka makanan berkuah sehingga saya pilih produk ini kayak gitu.
Saya mencintai makanan berkuah karena gini-gini. Kuah asam itu punya nilai gizi kayak gini-gini. Kalian bisa jelaskan di identifikasi kebutuhan. Gitu. Nah, referensinya bebas. Kalian mau ambil di buku, di internet, boleh. Kalian bebas untuk referensi. Terus yang berikut, ide gagasan. Ide gagasan itu inovasi apa yang terkandung dalam produk itu. Entah dia bentuk kuahnya kah, atau bentuk potongan ikannya kah, inovasi apa yang ada di situ. Kayak gitu. Di dalam produk itu yang kalian tentukan. Gitu. Terus teknik pengolahan. Teknik pengolahan minggu lalu kalian udah biasa menentukan teknik pengolahan. Kalian tinggal tulis di sini tekniknya apa. Terus di bagian persiapan. Nah di bagian persiapan itu ada bahan sama alat-alat. Kalian tulis bahan-bahan apa aja yang digunakan dalam pembuatan produk itu. Gitu. Kalian tentukan bahannya apa. Entah panci lah, piring lah, apa semua kalian tulis semua di sana. Terus teknik alatnya. Alat yang digunakan. Entah dia pisau lah, gergaji lah. Tisu lah apa segala macam kalian tulis di sana di alat-alatnya gitu. Nah terus di proses pembuatan. Nah proses pembuatan kalian tentukan langkah-langkahnya. Misalnya satu langkah apa dulu yang kalian buat pertama, mencucikah ikannya atau menyiapkan bumbunya kalian tulis di sini. Step by step kayak gitu. Langkah per langkah yang kalian tentukan. Terus di penyajian. Nah contohnya misalnya tadi kuah asam, berarti dia sistem langsung penyajian. Nah jadi kalian tentu produk ini langsung disajikan langsung ke meja makan kayak gitu. Kalian tulis di sana, tentukan. Atau misalnya atau kalian pilih produk yang dikemas. Misalnya contohnya bakso ikan kayak gitu. Oh, produknya dikemas dulu dan dipasarkan kayak gitu. Dalam bentuk kemasannya plastik atau apa kayak gitu. Kalian tulis. Terus di bagian evaluasi kalian tentukan penilaian pribadi terhadap produk yang kalian pilih. Entah produknya bagus kah atau produknya kurang bagus atau misalnya cepat terkontaminasi lah. Kalian tulis di sana. Penilaian apa yang kalian berikan untuk produk itu. Nah, setelah itu kalian tentukan 2 gambar. Ambil contoh referensinya di mana dari produk yang kalian buat itu minimal 2 gambar yang berbeda. Entah tampak atasnya atau tampak sampingnya kalian silakan pilih gambar yang baik. Kayak gitu. Kalian sisipkan di kotak yang Mister udah sediakan. Nah, kalau ini sudah selesai silakan kalian kirim kembali ke model yang Mister udah siapkan atau di bagian lembar kerja yang Mister sudah siapkan. Oke, itu bisa dimengerti? Udah paham? Ada yang belum paham silakan bertanya ke Mister. Oke, yang sudah mengerti silakan angkat jempol. Atau langsung aktifkan mic bisa bersuara. Oke. Oke, silakan selamat bekerja. Waktunya kurang lebih 40 menit. Bekerja dari sekarang. Tentukan produk terbaik dan analisis dengan baik, kalian kirim kembali ke Mister. Oke, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silakan langsung berbicara atau chat Mister supaya Mister bisa memberikannya. Oke, ini ada yang chat nih. Oke, nah jadi kalian tentukan bahan pengolahannya. Misalnya kalian pilihkan bahan yang umum, mungkin ada perikanan sama peternakan. Ada perikanan. Kalian pilih salah satu aja kayak gitu. Bentuk produknya apa kayak gitu. Contohnya bakso ikan. Kalian tentukan. Nah, jadi bahan-bahan yang pembuatan bakso ikan itu apa aja kalian bisa tulis di sana. Kayak gitu. Oke Sandi, bisa dimengerti ya? Oke, thank you Sandi. Oke, ini misalnya kumpul tugas Mr. Jimmy, tapi kalau loadingnya uploadnya lama sekali ya. IG dia banyak bukan di kelas ini. Oke, mungkin itu kamu refresh kembali dulu sistemnya. Mungkin karena case-nya itu jadi. Iya. Oke itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung chat atau berbicara ke Mister.